Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Mulyani dengan NPM A1G022082, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab 6 yaitu materi konsep manajemen pendidikan tinggi, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Apa sih itu pendidikan tinggi dan perguruan tinggi? Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Selanjutnya, konsep pendidikan tinggi. Apa sih tujuan pendidikan tinggi itu? Nah, menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Lalu, seperti apa pembagian pendidikan tinggi? Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2006, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Berikutnya ada konsep perguruan tinggi. Apa saja jenis-jenis perguruan tinggi? Yang pertama ada akademi, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Yang kedua ada politeknik, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang ketiga yaitu ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat ada institut, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Yang kelima ada universitas, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Lalu, bagaimana penyelenggaraan pendidikan tinggi? Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Jadi ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Sedangkan perguruan tinggi negeri merupakan sudah badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya, seperti apa sih manajemen perguruan tinggi? Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, tahun 2006 ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, yang keempat pengawasan. Kita akan membahas yang pertama perencanaan. Perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Salah satu keuntungan memiliki perencanaan strategis yaitu memberikan pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi mengenai titik
krusial apa yang sedang kita kerjakan dan membuat para manajer lebih waspada mengenai perubahan, kesempatan baru, dan perkembangan ancaman. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu penggerakan. Tugas penggerakan atau actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu ada pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Selanjutnya ada dimensi makna perguruan tinggi. Ini terbagi menjadi 5 macam ya. Yang pertama ada dimensi etis, yang kedua dimensi keilmuan, yang ketiga dimensi pendidikan, yang keempat dimensi sosial, dan yang kelima yaitu dimensi korporasi. Yang pertama kita akan membahas dimensi etis. Dimensi etis yaitu peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua yaitu dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Hanya di perguruan tinggi melalui pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan dan bukan di pendidikan yang lebih rendah atau di tempat lain. Yang ketiga ada dimensi pendidikan. Pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan, kurikulum, tidak ada struktur atau sistem. Yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Yang keempat yaitu dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaharuan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang kelima yaitu dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Perguruan tinggi memiliki pelanggan yaitu para mahasiswa dan masyarakat. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar dikenal dan dibeli. Nah, lalu apa saja tantangan globalisasi pada perguruan tinggi? Yang pertama ada tantangan pada pengelolaan. Tampaknya investasi langsung dalam bentuk brick and mortar atau bangunan dan bentuk fisik kurang memberikan keunggulan kompetitif, mengingat sebagian besar biaya perguruan tinggi adalah gaji dosen. Gaji dosen asing yang begitu tinggi tampaknya sulit bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri. Yang kedua, ada tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya, sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan resiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan. Globalisasi tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Globalisasi akan menjadi seperti apa yang dikehendaki dan diperbuat oleh manusia.
Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dapat mudah dipahami ya teman-teman dan bermanfaat untuk yang telah menonton video ini. Semoga setelah menonton video ini mendapat pengetahuan baru ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.